Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita masih bisa bertemu secara tatap maya seperti saat ini. Sholawat dan salam senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di hari kelak. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas secara singkat tentang bagaimana Islam memandang orang yang suka memamerkan kekayaan di media sosial. Pada zaman digital seperti sekarang ini, tidak ada yang tidak diunggah di media sosial. Semua hal selalu diunggah, tidak terkecuali dengan kekayaan. Mulai dari kalangan masyarakat biasa sampai kalangan artis sekalipun sudah menganggap hal ini sebagai bagian dari kehidupan mereka. Orang yang suka memamerkan dan ria, segala amal ibadahnya akan hilang, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan orang yang menerimanya, seperti orang yang menafkahkan hartanya karena ria kepada manusia. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 264. Jika kita membicarakan tentang kekayaan, kemewahan, kemegahan, dan membangga-banggakan diri tentang hal tersebut, nah itu merupakan perbuatan yang dilarang dalam agama Islam. Hal ini dikarenakan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai orang yang suka membangga-banggakan. Allah tidak menyukai orang yang membanggakan diri, termasuk dengan membanggakan diri dalam urusan kekayaan atau yang biasa kita kenal dengan harta dunia. Karena hal tersebut bisa melalaikan kita dari perkara yang dapat melalaikan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini bahkan dijelaskan lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran Surat At-Takasur yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla saufa ta'lamun summa kalla saufa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim summa latarawunnaha 'ainal yaqin summa latus'alunna yawma idzin anin na'im, yang artinya, bermegah-megahan telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke dalam kubur. Sekali-kali tidak, kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu itu. Kemudian sekali-kali tidak, kelak kamu akan mengetahui. Sekali-kali tidak, sekiranya kamu mengetahui dengan pasti, niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka jahim. Kemudian kamu benar-benar akan melihatnya dengan mata kepala sendiri. Kemudian kamu benar-benar akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan yang megah di dunia yang pernah kamu dapatkan. Dari ayat tersebut, maka perbuatan membanggakan diri, memamerkan kekayaan, melalaikan diri dari Allah Subhanahu wa Ta'ala pada akhirnya akan menjerumuskan kita ke dalam perkara yang benar-benar akan membuat kita terlihat berdosa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka berhati-hatilah dengan sikap yang sering membanggakan diri dengan mengumbarkan kekayaan, karena hal tersebut bukanlah perkara yang baik. Karena pada hakikatnya itu semua bukanlah milik kita, tetapi hanya titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat sikap sombong, meski hanya sebesar biji zarah. Dan tidak akan pula masuk neraka, yaitu orang yang di dalam hatinya terdapat rasa keimanan, meskipun hanya sebesar biji zarah. Kemudian seorang sahabat berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya aku merasa bangga jika pakaianku bagus dan sandalku juga bagus. Lalu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa Allah Subhanahu Wa Taala menyukai keindahan, tetapi yang dimaksud kesombongan adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Jadi teman-teman semua, apa yang sebenarnya kita sombongkan? Apa yang sebenarnya kita umbar-umbar? Semua harta yang kita miliki, termasuk kekayaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, berikut jabatan, kemudian paras yang bagus yang diberikan oleh Allah, itu semua tidak bisa kita sombongkan. Karena pada hakikatnya kita ini manusia, yaitu la haula wala quwata illa billah. Kita tidak punya daya dan juga upaya. Kita tidak memiliki kekuatan, melainkan semua itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah merasa tinggi karena mengumbar kekayaan di media sosial. Sungguh Allah mencintai orang yang merendahkan diri dan membenci orang-orang yang menyombongkan dirinya karena harta tersebut, apalagi sampai dipamerkan di media sosial. Maka dari itu, kita harus selalu rendah hati agar terhindar dari sikap yang suka memamerkan kekayaan di media sosial. Adapun cara-caranya, yaitu yang pertama, kita harus selalu memahami bahwa semua kekayaan itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pada akhirnya semua akan kembali ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama kita dititipkan, maka ingatlah, kita ditugaskan untuk menjaga dengan baik, bukan malah menyombongkan dan mengumbarnya di media sosial di hadapan semua orang-orang. Kemudian cara yang kedua adalah dalam urusan kekayaan, kita harus selalu belajar untuk melihat ke bawah. Kalaupun kita diberikan nikmat kelapangan yang begitu besar, jangan lupa untuk selalu berbagi. Ini merupakan suatu kesempatan yang besar bagi kita yang dititipkan kekayaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan pahala yang besar di dunia. Maka teman-teman semua, para jemaah semua yang berbahagia yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita jauhilah sikap pamer dan ria dalam hal kekayaan di media sosial ataupun hal yang lainnya. Karena harta kekayaan yang kita miliki di dunia ini tidak akan membawa sedikit pun kebaikan jika hanya diperlihatkan dan dipertontonkan kepada orang lain di media sosial. Akan lebih baik jika harta dan kekayaan yang kita miliki tersebut kita manfaatkan dalam hal kebaikan, tanpa perlu orang lain tahu, tanpa perlu kita umbar-umbar di media sosial, agar dapat menghindarkan kita dari sikap ria yang dapat menghapuskan segala pahala kita. Jadi, kita harus bisa memahami apa tujuan dari bermedia sosial, yaitu agar kita bisa saling terhubung dengan banyak orang, bukan sebagai ajang untuk pamer-pamer kekayaan. Media sosial diciptakan untuk menghadirkan interaksi yang positif di antara kita. Maka akan sangat merugi jika orang-orang hanya menggunakan media sosial hanya sebagai ajang untuk memamerkan kekayaan. Demikianlah ceramah singkat yang dapat saya sampaikan tentang bagaimana Islam memandang orang yang suka mengumbar kekayaan di media sosial. Semoga kita semua selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dijauhkan dari segala perbuatan yang dapat membuat kita semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ceramah yang saya sampaikan dapat memberikan manfaat dan perbaikan bagi kita sekalian. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi fisabilil haq. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.